Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan belajar materi dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Ini adalah materi yang keempat, yaitu tentang algoritma brute force. Oke, yang pertama, kita harus cari tahu dulu. Jadi, apa itu brute force? Nah, brute force ini adalah pendekatan yang straightforward atau yang lempang untuk memecahkan suatu persoalan. Biasanya didasarkan pada pernyataan dalam satu persoalan. Jadi misalkan ada problem statement untuk menentukan bilangan terbesar. Maka penyelesaiannya adalah langsung ditentukan bagaimana bilangan terbesarnya, yaitu di mana dibandingkan dari semua bilangan-bilangan itu mana yang terbesar. Nah, algoritma brute force ini memecahkan sebuah persoalan itu sangat sederhana. Ya. Yang pertama, yang kedua langsung, dan yang ketiga jelas atau obvious way. Atau semboyan lainnya atau moto bisa kita sebut sebagai motonya dalam algoritma brute force ini adalah just do it, just solve it. Pokoknya kalau ada masalah apa, langsung diselesaikan, langsung dilakukan saja ya. Nah, contoh ini ya, tadi mencari elemen terbesar ya ataupun terkecil, atau biasanya kita gunakan ini mencari bilangan terbesar atau bilangan terkecil. Ya, misalnya ada soal, ada masalah diberikan sebuah list, sebuah senarai yang berisi n buah bilangan buah. N buah bilangan bulat. Jadi misalkan dari A1 sampai A yang ke N, berapapun E-nya ya. Kalau misalkan sampai A ke 5 jadi ada 5 bilangan bulat. Nah, kita ingin mencari di dalam list itu mana yang bilangan terbesar atau mana elemen terbesar. Nah, algoritma brute force untuk menyelesaikan masalah ini adalah kita bandingkan seperti yang tadi sempat saya singgung di pertama, bahwa kita bandingkan setiap elemennya, setiap bilangan-bilangan itu mana yang terbesar. Jadi kita punya 5 bilangan nih, maka kita bandingkan bilangan pertama dengan bilangan kedua, kita bandingkan bilangan pertama dengan bilangan ketiga, pertama dengan keempat, pertama dengan kelima, ya, dan seterusnya sampai semua bilangan ini selesai dibandingkan, yang kita tahu oh ternyata yang terbesar misalnya adalah bilangan yang ketiga. Ya, itu brute force. Nah, ini contohnya begini. Jadi misalkan kita punya algoritma, tentukan dulu yang pertama misalkan maksimumnya nilai max, kita punya variabel, misalnya max adalah apa gitu ya, berapa nilai maksimumnya, 6, 7, 8 gitu. Kemudian kita ulang, K sama dengan 2 sampai ke berapa jumlah E-nya. Jika AK lebih dari max, maka max adalah nilai A itu sendiri, atau selesai. Ya, ini untuk mencari nilai maksimum dari semua yang ada di dalam list atau dalam senarai itu. Nah, operasi perbandingannya adalah N kurang 1, sehingga kompleksitas waktu algoritmanya adalah di N. Gitu ya. Artinya dia akan dihitung sampai seberapa banyak jumlah N, maka sebanyak itu pula dia akan diulang proses for-nya. Jadi kalau ada 10N, maka akan ada 10 kali perulangan. Kalau ada 11N, ya 11 kali perulangan. Makanya big ON, sebanyak jumlah inputan, sebanyak jumlah N. Kita sudah pelajari ini di materi yang kedua dan materi yang ketiga ya, tentang N. N itu adalah ukuran input. Jadi kalau inputnya ada 10, maka sebanyak itu. Kalau inputnya 1.000.000, maka sebanyak itu. Oke, contoh lainnya adalah misalnya untuk sequential search, di mana misalkan di sini kita punya masalah, ada senarai yang berisi n buah bilangan bulat. Senarai ini atau list atau daftar atau array gitu ya, sebuah array yang berisi n buah bilangan bulat dari A1 sampai A ke N. Nah, kita ingin mencari nilai X di dalam senarai tersebut. Jika X ditemukan, maka keluarannya adalah indeks elemen dari X itu. Tetapi jika X tidak ditemukan, maka keluarannya adalah min 1. Jadi contoh begini, kita punya 10 list, 10 elemen dalam satu list. Maksudnya ada 10 bilangan, katakanlah di dalam sebuah array. Nah, kita ingin menemukan apakah ada angka, misalnya ada bilangan 5 di dalam 10 bilangan tadi itu. Maka tentu kita akan cari dulu dari indeks yang ke 0, ya kan, karena array kita mulai dari indeks yang ke 0 sampai indeks yang
Kalau misalkan tadi ada 10 n-1, berarti sampai indeks ke-9. Kita akan cari di indeks ke-0, oh tidak ada, kita cari di indeks kedua tidak ada, kita cari indeks ketiga ya, kita cari satu persatu gitu ya, secara beruntun. Jadi sequential itu artinya secara berurutan, kita cari dari yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai kalau dia ada yang terakhir, berarti pas nanti dia yang terakhir kita temukan itu. Ya, jadi kalau misalkan tidak ada maka keluarannya adalah -1. Kalau misalkan kita temukan dia di indeks yang keempat, maka outputnya adalah, oh bilangan yang kita cari ada di indeks keempat. Itu sequential search. Nah, algoritma brute force-nya itu tadi, kita cari setiap elemen di dalam array itu, kita bandingkan dengan nilai X yang kita cari. Nah, pencarian X selesai kalau X itu ditemukan, atau semua list tadi, ada contoh misalkan 10 tadi itu selesai kita periksa. Nah, ini ya, contohnya di sini. Jadi ada start, jadi kita pilihannya berapa di sini? Ada 10 ya, ada 10. Kemudian kita ingin menemukan 54. Kira-kira dia di indeks yang keberapa? Maka kita tentu cari dari yang pertama. Oh, yang pertama 17. Sama enggak 17 dengan 54? Oh, tidak. Cari lagi yang kedua, 20 sama enggak 26 dan seterusnya. Ternyata ketemu dia di indeks yang ke-5. Maka nanti outputnya adalah oh X ditemukan di indeks yang ke-5 gitu ya. Kami ditemukan 54. 0, 1, 2, 3, 4 ya, betul di indeks yang kelima ya. Nah, kompleksitas waktunya adalah N, artinya dia akan dikerjakan sebanyak jumlah N. Ya, jadi kalau N-nya ada 10, maka dia akan dihitung ya. Jadi worst case-nya kalau misalkan 54 itu ada di indeks yang terakhir, itu worst case-nya. Kalau misalkan 54 yang kita cari dia ada di indeks yang ke-0, yang pertama, maka itu adalah best case. Tetapi kalau di tengah seperti ini, itu bisa saja average case ya, setengahnya gitu ya. N bagi 2 ya, atau super 2N. Itu average case-nya. Oke, nah contoh yang lainnya adalah bagaimana kalau misalkan dikasih persoalan, yaitu silahkan kalikan 2 buah matriks ya. Jadi misalkan ada matriks A dan matriks B. Nah, kira-kira bagaimana solusinya? Nah, kalau kita pakai brute force, maka solusinya adalah hitung setiap elemen perkalian satu persatu dengan cara mengalihkan 2 vektor yang panjangnya n. Jadi kita tahu bahwa kalau mengalihkan matriks adalah baris kali kolom gitu ya. Maka kita hitung dulu baris yang pertama dikali kolom yang pertama, baris yang kedua dikali kolom yang kedua, bukan indeksnya ya, maksud saya indeks 111 dikali dengan indeks 11, indeks 12 dikali dengan indeks 21, indeks 13 dikali dengan indeks 31 gitu ya. Jadi semua dikali baris dikali kolom. Seterusnya satu persatu sampai semuanya penuh. Nah, itu kalau brute force ya. Jadi kalau soalnya seperti apa, maka penyelesaiannya adalah apa ya? Pokoknya hitung saja seperti itu. Jadi tidak ada pendekatan lainnya yang mungkin bisa lebih cepat dari itu. Kalau misalkan disuruh hitung elemen matriksnya, maka dikalikan satu persatu, gitu ya. Nah, kalau sekarang kan biasanya kita punya cara-cara perhitungan yang cepat, gitu. Atau ada kalau misalkan kita pakai Python, ada library yang bisa mempercepat perhitungan itu. Jadi sehingga kita tidak perlu menuliskan satu persatu. Nah, kalau kita misalkan pakai brute force, maka kita harus hitung satu persatu, gitu ya. Hitung elemennya, hasil perkiranya satu persatu. Nah, ini contoh pseudocode-nya. Jadi, operasi kalinya kalau misalkan kita lakukan perhitungan matriks, maka dia adalah n pangkat 3. Ya, operasi tambahnya n pangkat 3 juga. Karena kan tadi kita kalikan, kemudian kita jumlahkan, kan? Maka totalnya adalah 2n pangkat 3. Jadi kompleksitas waktunya adalah, jadi biasanya kalau untuk n yang besar, maka nilai konstanta itu tidak dianggap atau kita hilangkan. Jadi kompleksitas waktunya adalah big O n pangkat 3. Gitu ya. Oke, contoh yang keempat, misalkan untuk menguji apakah bilangan itu bilangan prima. Nah, jadi kalau misalkan ada soal, diberikan sebuah bilangan bulat positif. Cari tahu atau tentukan apakah bilangan itu adalah bilangan prima atau bukan. Maka bagaimana caranya kalau kita pakai brute force? Tentu bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi oleh dirinya sendiri dan angka 1. Maka di sini solusinya adalah bagi bilangan itu dengan 2 sampai akar dari bilangan itu. Jika semuanya tidak habis membagi n, maka n itu adalah bilangan prima, gitu ya. Nah, ini adalah contoh pseudocode-nya. Oke. Nah, kira-kira ada tidak algoritma pengujian lainnya yang lebih baik dari brute force untuk penentuan bilangan prima ini?
Ya, kalau ada, silakan beri komentar. Oke, algoritma brute force juga itu banyak digunakan untuk proses sorting. Yang paling terkenal itu adalah bubble sort dan selection sort. Oke. Kedua algoritma ini memperlihatkan teknik brute force dengan sangat jelas sekali. Jadi bubble sort dan selection sort itu menggunakan teknik brute force. Oke, ini adalah contoh dari selection sort. Jadi misalkan, jadi untuk selection sort sendiri ada dua langkah. Jadi misalkan langkah yang pertama adalah kita cari elemen terkecil mulai dari senarai, S itu senarai ya, senarai 1 sampai ke N. Berapa banyak tuh? Senarai itu array ya, array. Atau list 1 sampai ke N. Baru kemudian letakkan elemen. Jadi pertama adalah kita cari dulu nih, cek mana yang paling kecil, kita bandingkan semuanya, oh 1. Maka yang paling kecil itu pindahkan ke depan. Ya, letakkan elemen terkecil pada posisi ke 1. Selesai. Baru kita periksa lagi dari senarai yang berikutnya. Oh, cek mana yang paling kecil, pindahkan lagi di elemen yang berikutnya. Periksa lagi sampai seterusnya sampai akhirnya semuanya terurut. Atau langkah yang kedua adalah cari elemen terkecil mulai dari S. Jadi bukan dari hitung dari 1, tetapi dari yang kedua. Letakkan elemen terkecil pada posisi yang kedua. Nah, ulangi sampai hanya tersisa 1 elemen. Nah, maka semua langkah ini N kurang 1 kali ya. Jadi semua langkah ini akan dilakukan sebanyak N kurang 1. Kalau misalkan dia ada 8N, maka dia akan dilakukan atau akan dikerjakan sebanyak 7 kali. Akan dilakukan pengurutan sebanyak 7 kali. Oke, ini adalah contohnya. Jadi misalnya di sini kita lihat di sini bahwa setelah dicari ternyata angka 1 itu yang paling kecil kan dari semuanya, maka ambil angka 1 ini taruh di paling pertama sesuai tadi langkah tadi. Kemudian diperiksa lagi nih dari sisanya. Oh, ternyata 2. Yang dari sisa dari 3 yang paling kecil adalah 2, maka dipindahkan lagi. Kemudian diperiksa lagi sisanya. Ya diselect, makanya selection sort kan. Kita pilih lagi, oh 3 yang lebih kecil, pindahkan ke depan sampai akhirnya semuanya terurut. Nah, jadi kalau dihitung maka ini akan ada, kita punya berapa bilangan? 6. Ya, maka dia akan dilakukan 5 kali langkah untuk pengurutannya, ya kan? Oke, ini adalah pseudocode-nya dan kompleksitas waktunya untuk selection sort adalah bit O n pangkat 2. Oke, bagaimana dengan bubble sort? Ya, bubble sort itu hanya ada 1 kali jalan. Jadi mulai dari elemen ke 1, kemudian dibandingkan tuh yang pertama dengan elemen yang kedua. Ditukarkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kalau misalkan kita ingin urut dari besar ke kecil, berarti yang paling besar di elemen pertama, yang paling kecil elemen yang kedua. Kemudian nanti yang kedua ini dibandingkan lagi dengan yang ketiga. Mana mereka yang lebih besar? Kalau yang lebih besar yang kedua, ya berarti dia tetap di situ. Yang ketiga tetap di situ. Nanti yang ketiga dibandingkan lagi sampai selesai pertukaran semuanya ya di bubble chart. Oke. Nah, ini ya gambarnya. Jadi 4 dengan 3 dibandingkan. Oh, ternyata 3 lebih kecil, maka ditukar tuh posisi 3 dan 4. Kemudian dibandingkan lagi 4 dengan 1. Oh, 4 dengan 1 ternyata 1 yang kecil, ditukar lagi posisi 1 dan 4. 4 dengan 2 dilihat. Oh, ternyata 2 yang lebih kecil, maka ditukar lagi posisinya. Kemudian dilihat lagi. 3 dengan 1 mana yang lebih kecil? Oh, yang lebih kecil adalah 1, maka ditukar posisi 1 dan 3. Nah, baru dilihat 3 dan 2, mana posisi yang lebih kecil? Oh, posisi yang lebih kecil adalah 2, maka ditukar lagi. Sehingga sekarang posisinya 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya. Itu adalah bubble sort. Oke, sehingga untuk kompleksitas waktu algoritma dari bubble sort adalah big O n pangkat 2 juga. Nah, karakteristik algoritma brute force ini ya, yang pertama adalah biasanya karena kita lakukan itu, jadi misalkan soalnya apa, maka pokoknya lempeng saja, ikuti perintahnya kita lakukan. Jadi sekalipun mungkin agak lama, lambat ya. Jadi tidak cerdas dan tidak mampus gitu ya, karena waktu komputasinya itu besar. Jumlah komputasinya besar dan waktu pengerjaannya juga, prosesnya juga lama gitu ya. Nah, di sini kata force itu mengindikasikan tenaga. Jadi lebih menggunakan tenaga ketimbang otak ya. Tadi saya sempat singgung bahwa sekarang ini sudah banyak pendekatan-pendekatan yang lebih cepat. Bahkan kalau kita gunakan, katakanlah kita gunakan bahasa pemrograman Python, maka sudah banyak cara-cara simpel, cara-cara singkat, sehingga menjadi lebih cepat prosesnya. Nah, sedangkan kalau brute force ini masih tetap
mengikuti cara-cara yang manual, yang lama, yang memang tidak ada jalan singkat, tidak dipersingkat, sehingga apa namanya, waktunya jadi lama dan prosesnya juga jadi lama gitu ya. Nah, kadang-kadang algoritma brute force ini disebut juga algoritma naif gitu ya, naif. Nah, pokoknya ikut saja gitu ya. Nah, algoritma brute force ini sebenarnya lebih cocok kalau persoalannya itu kecil ya, persoalan yang misalkan tadi mengurutkan bilangan, menemukan bilangan terbesar, itu kan persoalan yang kecil ya, yang tidak kompleks. Nah, karena pertimbangannya itu sederhana dan implementasinya mudah. Nah, jadi biasanya algoritma brute force itu digunakan sebagai pembanding dengan algoritma lain. Jadi misalkan kalau ada masalah, kita selesaikan dulu pakai brute force ya, cara yang kita tahu langkah per langkah, satu per satu gitu ya. Nanti setelah itu kita pikirkan ada nggak yang bisa lebih cepat dari ini. Nah, jadi biasanya brute force itu adalah pembanding bagi algoritma lain yang akan kita kembangkan yang bisa lebih baik dari itu. Tapi paling tidak kita sudah punya dulu nih acuannya. Oh, kita sudah kerjakan seperti ini. Nanti setelah itu kita kembangkan lagi, kita perbaiki lagi. Nah, meskipun bukan metode yang mangkus gitu ya, tapi hampir semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan brute force. Ya sama seperti yang tadi saya sampaikan, semua masalah itu kalau bisa ketika misalkan kita dikasih persoalan, maka tidak apa-apa kita pikirkan dulu brute force-nya gitu ya. Kita selesaikan dulu langkahnya sekalipun misalkan lama gitu ya, atau panjang atau rumit atau seperti apa, kita pakai brute force. Nanti setelah itu kemudian kita kembangkan, kita perbaiki agar dia menjadi lebih efisien gitu ya. Jadi sukar kita menemukan sangat sedikit ya, atau kita menemukan persoalan yang tidak dapat kita selesaikan dengan metode brute force. Bahkan ada persoalan yang memang hanya bisa diselesaikan kalau kita pakai brute force. Contoh di sini adalah mencari bilangan terbesar dalam sebuah list, dalam sebuah senarai. Nah, ada satu semboyan yang terkenal dari Ken Thompson, penemu sistem operasi Unix, bahwa when in doubt, use brute force. Kalau kita nggak tahu bagaimana menyelesaikan, gunakan saja brute force ya, selesaikan saja sesuai dengan apa yang diminta gitu ya. Kita mungkin bisa saja kompleksitasnya n pangkat 2, n pangkat 3, tapi ya sudah, setidaknya kita punya solusinya. Nanti setelah itu baru kita lihat lagi algoritma kita dan kita perbaiki dan kita tingkatkan lagi. Gitu ya. Jadi ada contoh-contoh lain dari brute force, misalkan di sini ada pencocokan string gitu ya, ada string matching, kemudian ini algoritma brute force-nya. Jadi misalnya kita punya soal diberikan sebuah teks ya, teks dalam bentuk string dengan panjang sekian karakter gitu ya. Kemudian kita juga punya pattern atau kita punya pola, yaitu sebuah string dengan panjang m karakter. Asumsinya di sini bahwa m itu lebih kecil dari n. Nah, kita disuruh cari lokasi pertama di dalam teks yang bersesuaian dengan pattern gitu ya. Kita disuruh mencari posisi di mana dalam teks itu yang sesuai dengan pattern yang sudah ada. Kalau misalkan kita punya sekian banyak pattern, maka kalau kita pakai brute force ya adalah langkah yang harus kita lakukan pertama, kita harus cocokkan pattern dengan awal teks ya. Pattern dicocokkan pada awal teks. Kemudian setelah itu kita geser terus ke sana ya, kita geser terus sampai semuanya selesai, pattern kita selesai cocokkan dengan semua teks ya. Semua karakter yang dibandingkan cocok atau sama, kemudian kita bisa saja lihat kalau misalkan tidak cocok karakternya. Bila pattern belum ditemukan kecocokannya dan teks belum habis, maka geser terus satu karakter, tambah geser-geser terus sampai selesai, sampai ditemukan pattern yang cocok gitu ya. Nah, itu brute force-nya seperti itu kan. Nah, ini contoh ya. Jadi misalkan kita punya teks nobody notice him. Kemudian kita punya pattern, itu adalah not. Kita ingin lihat di dalam teks kita itu di mana ada pattern not. Apakah ada gitu ya, yang kata yang not di dalam teks nobody notice him. Nah, satu-satunya cara adalah kita geser masing-masing tiap-tiap satu karakter. Jadi kita mulai dari nobody, maka NOB dibandingkan dengan NOT. Oh, tidak sama. Kita geser lagi satu. OBO dibandingkan lagi dengan NOT. Seterusnya kita geser sampai akhirnya di langkah ke-8 kita temukan bahwa NOT di dalam teks sama dengan pattern yang NOT. Nah, itu ya. Seperti itu. Oke, atau ini pattern untuk menemukan bilangan ya. Di sini kita punya bilangan biner, maka kemudian dicocokkan satu persatu. Oke, nah
adapun kekuatan dari metode brute force ini adalah metode brute force ini hampir dapat digunakan untuk memecahkan semua masalah gitu ya. Masalah apapun itu bisa diselesaikan pakai brute force atau bahasa Inggrisnya itu wide applicability. Nah, kemudian metode brute force juga sederhana dan akan mudah untuk kita mengerti. Nah, metode brute force ini menghasilkan algoritma yang layak untuk beberapa masalah penting. Misalkan di sini kita punya masalah pencarian, pengurutan, pencocokan string, perkalian matriks. Nah, itu penyelesaiannya pakai brute force. Nah, kemudian metode brute force juga bisa menghasilkan algoritma baku yang standar untuk tugas-tugas komputasi seperti penjumlahan perkalian gitu ya. Nah, sedangkan kelemahannya adalah metode brute force ini jarang menghasilkan algoritma yang mampus ya, yang efektif. Atau beberapa algoritma brute force itu lambat sehingga sulit untuk kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan yang kompleks ya. Nah, dan algoritma brute force ini tidak sekreatif atau tidak sekonstruktif beberapa teknik yang lainnya, sehingga ada juga teknik-teknik lain yang akan kita pelajari selain brute force. Nanti akan ada greedy, divide and conquer, ada dynamic programming, dan berbagai macam jenis algoritma lainnya. Nah, paling tidak kita tahu dulu bahwa dasarnya adalah metode brute force. Semua masalah bisa kita selesaikan pakai metode brute force. Nanti setelah itu kemudian kita kembangkan menggunakan teknik yang lain agar kita memperoleh algoritma yang mampus untuk persoalan kita. Oke ya, untuk materi yang pertama ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan untuk materi brute force bagian yang kedua. Oke, tetap semangat belajar dan jangan lupa bersenang-senang. Karena kalau kuliah tidak bersenang-senang, itu sama saja tidak kuliah. Tetapi tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa pada materi berikutnya dan shalom.